Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku semuanya, pada kesempatan kali ini kita masih bisa bertemu lagi, masih berjumpa lagi dengan Pak Andi untuk melanjutkan pembelajaran bahasa Indonesia. Anak-anakku semuanya, Pak Andi harapkan semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya tetap semangat untuk terus belajar. Anak-anakku sekalian, kita lanjutkan pembelajaran bahasa Indonesia yang mana sebelumnya kita sudah mempelajari teks non-fiksi yang kaitannya dengan teks para pejuang pahlawan. Dan untuk memahami teks bacaan non-fiksi, kemarin kita sudah belajar dengan cara membuat pertanyaan dan mencari jawabannya dari teks itu. Nah, saat ini kita akan mencoba lagi memahami teks non-fiksi dengan cara membuat tabel. Membuat tabel. Nanti dengan tabel insya Allah akan memudahkan kita untuk memahami, akan mudah untuk menguasai dari isi teks non-fiksi tersebut. Bagaimana? Sudah siap semuanya? Ya, saya yakin semua sudah siap. Sudah mandi, sudah sarapan, dan sudah menyiapkan buku bahasa Indonesianya. Buku ini ya disiapkan, dibuka halaman 66. Di situ ada latihan 2, menuliskan informasi dari teks dalam bentuk tabel. Kita baca dulu ya bacaan dari Sultan Mahmud Badarudin II. Pak Andi bacakan, kalian bisa menyimak di halaman 66. Sultan Mahmud Badarudin II merupakan pemimpin Kesultanan Palembang Darussalam. Ia dilahirkan di Palembang pada tahun 1767. Ia dikenal sebagai pemimpin yang tegas. Hal itu dibuktikan dengan tindakannya yang tidak mau ada orang asing ikut campur dalam urusan kerajaannya. Selain menjadi seorang pemimpin, Sultan Mahmud Badarudin II juga merupakan seorang pahlawan. Ia bersama rakyatnya berjuang melawan penjajah yang datang menyerang kerajaan Palembang. Perjuangan serta kegigihannya dalam melawan penjajah selalu dikenang oleh masyarakat Indonesia. Kini, nama Sultan Mahmud Badarudin II diabadikan sebagai nama bandara di Palembang. Selain itu, gambar dirinya juga diabadikan dalam uang pecahan 100.000. Dari bacaan ini, bacaan teks non-fiksi ini, kita akan buat tabel. Nanti insya Allah dengan buat tabel kita akan mudah memahami. Kita buat tabelnya berdasarkan teks. Kita ke halaman 67 ya. Berdasarkan teks tersebut, isilah tabel di bawah ini. Dari yang ada di halaman 67 itu, Pak Andi sudah tuliskan di papan tulis ini. Ya. Apa yang kamu ketahui tentang Sultan Mahmud Badarudin? Di sini Pak Andi sudah membuat beberapa poin penting yang bisa kita masukkan ke dalam tabelnya. 1. Jabatan. Apa jabatan dari Sultan Mahmud Badarudin? Jabatannya adalah pemimpin Kesultanan Palembang Darussalam. Sini kita tulis ya, pemimpin Kesultanan Palembang Darussalam. Sudah kita ketahui jabatannya pemimpin Kesultanan Palembang Darussalam.
Kemudian nomor 2 sudah Pak dituliskan lahirnya kapan? Lahir di mana? Lahir di Palembang. Lahir di Palembang tahun 767. Sudah kita dapatkan jabatan lahirnya. Kemudian 3, sikap yang bisa diteladani dari Sultan Mahmud Badarudin ini. Sikap yang bisa kita teladani apa? Adalah sikapnya yang tegas, ya, tegas, tidak mau ada orang asing ikut campur dalam urusan kerajaan. Sikap yang bisa diteladani tegas, tidak mau ada orang asing yang mau ikut campur, tidak mau ada orang asing ikut campur. Kemudian perjuangannya, bagaimana perjuangan Sultan Mahmud Badarudin, yaitu gigih bersama rakyat, sangat gigih ya, sangat gigih perjuangan Sultan Mahmud itu sangat gigih melawan bersama rakyat, melawan penjajah. Kemudian kita lanjutkan berikutnya, di wujud penghormatan atas jasa-jasanya dalam berjuang melawan penjajah. Nah, di antara wujud penghormatannya adalah yang pertama, ini diabadikan ya, diabadikan sebagai nama bandara di Palembang. Nah, ini yang pertama, diabadikan nama bandara. Yang kedua adalah diabadikan dalam uang pecahan 10.000. Nah, nih dari tabel ini kita akan mudah memahami kan, yang kita ketahui setelah membaca dari teks Sultan Mahmud Badarudin tadi, jabatannya kepala atau pemimpin Kesultanan Palembang Darussalam, lahirnya di Palembang tahun 1767, kemudian sikapnya adalah yang bisa diteladani, tegas, tidak mau ada orang asing ikut campur. Kemudian perjuangannya sangat gigih bersama rakyat melawan penjajah. Kemudian ada jasanya atau berkat jasanya, penghormatan terhadap jasanya itu diabadikan namanya untuk nama bandara di Palembang, dan juga namanya atau gambarnya tercantum dalam uang pecahan 10.000 rupiah. Nah, insya Allah paham ya. Nah, sekarang kita lanjutkan ke tabel berikutnya. Ini apa yang ingin kamu ketahui lebih lanjut tentang tentang Sultan Mahmud Badarudin II. Nah, sekarang ini bebas kalian mau membuat pertanyaan yang kira-kira kamu ingin ketahui, misalkan dari tema keluarga, misalkan ayah
Saya pengen tahu ayahnya. Siapa? Cari. Kemudian saya pengen tahu negara. Saya pengen tahu negara penjajah yang menyerang Kesultanan Palembang. Ya, yang menyerang itu negara mana? Penjajahnya itu negara mana? Apakah Belanda, Portugis, Inggris? Nah, itu contoh diantara yang ingin kita ketahui. Kemudian bisa juga Sultan Mahmud Badaruddin itu menjabatnya berapa lama? Nah, ini diantara pertanyaan-pertanyaan yang bisa menjadikan kalian nanti bisa menggali informasi lebih banyak dari Sultan Mahmud Badaruddin. Nah, alhamdulillah pembelajaran kali ini cukup di sini dulu ya. Nanti setelah ini selesai kalian bisa membuat tabel yang sama dari bacaan halaman 67. Nah, ini harusnya disampaikan dalam bentuk lisan ya, belum video. Tapi ini Pak Andi minta saja kalian mengerjakan halaman 67 di buku tulis, kemudian difoto aja, difoto dikirim ke Pak Andi. Nah, ini bisa dicontoh, bisa ditulis dulu, nanti kemudian mengerjakan di halaman yang 67 itu membuat tabel yang sama seperti ini. Dari bacaan Marta Christina Tiahahu, pejuang dari Maluku. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Pak Andi cukupkan sekian. Tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.